Aku, Rina Pramesti, membuka mata dengan kepala yang berdenyut-denyut seperti digedor palu. Malam kemarin terlalu liar. Pesta ulang tahun teman kuliah berubah menjadi sesi minum-minum sampai larut, dan aku yang biasanya menjaga batas, entah kenapa ikut hanyut. Alkohol membuat segalanya kabur. Tubuhku terasa berat. Ada lengan hangat yang melingkar erat di pinggangku. Napas lembut menyentuh tengkuku. Aroma sabun mandi yang familiar, anila dan sedikit citrus, langsung membuatku tersadar. Ini bukan mimpi. Ini kamar apartemen yang kami sewa berdua sejak semester 3. Aku menoleh pelan. Di sampingku, Sinta Wijaya, teman sekamarku selama hampir 2 tahun, sedang tidur nyenyak. Wajahnya damai, bulu matanya panjang, bibirnya sedikit terbuka. Tangan kanannya memelukku erat seolah takut aku hilang. Dadaku berdegup kencang. Kami sering tidur satu ranjang saat salah satu dari kami sedih atau takut sendirian, tapi kali ini rasanya berbeda. Terlalu dekat. Terlalu intim. Dengan hati-hati aku mencoba melepaskan pelukannya. Tapi Sinta bergumam pelan dan justru semakin merapat. Rina. Jangan pergi, suaranya setengah sadar, setengah mimpi. Aku membeku. Detak jantungku semakin liar. Sudah lama aku merasakan ada yang aneh dalam hubungan kami. Sinta selalu ada untukku. Saat aku putus dengan mantan pacar laki-laki yang toij, dia yang menghiburku semalaman. Saat ibuku menelepon dan memaksa aku pulang ke Surabaya untuk dijodohkan, Sinta yang memelukku sambil bilang kamu punya aku di sini. Tapi aku selalu menyangkal. Aku perempuan normal. Aku suka cowok. Keluargaku di Surabaya sangat religius, ayahku ustadz kecil di masjid kampung, ibuku pengajar TPA. Bayangan saja kalau mereka tahu anak perempuan satu-satunya. Sinta membuka mata. Matanya yang coklat gelap langsung bertemu dengan mataku. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Dia tersenyum tipis, tapi ada kegupan di sana. Pagi, Rin. Aku. Kita. Semalam kita minum terlalu banyak, kataku buru-buru, mencoba bangun. Tapi tubuhku masih lemas. Sinta tidak melepaskan pelukannya. Malah dia duduk pelan, rambutnya yang hitam panjang acak-acakan jatuh menutupi sebagian wajahnya. Rina, aku nggak bisa pura-pura lagi. Suara itu lembut, tapi menusuk. Aku menatapnya bingung. Maksudmu? Dia menarik napas dalam-dalam. Tangan kirinya meraih tanganku, jarinya saling bertaut. Aku sudah mencintaimu selama 3 tahun. Sejak pertama kali kita ketemu di orientasi mahasiswa baru. Aku melihat kamu berdiri di pojok ruangan, canggung, tapi senyummu. Itu membuat hatiku berhenti. Aku berusaha menekannya. Aku tahu kamu suka cowok. Aku tahu keluargamu. Tapi semalam saat kamu mabuk dan bilang kamu capek pura-pura bahagia. Aku nggak tahan lagi. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di dada. Aku menarik tanganku kasar. Sinta, kamu lagi bercanda kan? Kita teman. Kita berdua perempuan. Air mata menggenang di mata Sinta. Aku nggak bercanda. Aku lesbian, Rina. Dan aku mencintaimu. Bukan sebagai teman. Lebih dari itu. Aku capek melihat kamu berusaha jadi orang yang bukan dirimu. Capek melihat kamu tersenyum palsu setiap kali ibumu nelpon soal jodoh. Aku bangkit berdiri, kepalaku pusing. Ruangan terasa sempit. Stop. Aku bukan. Aku nggak seperti itu. Semalam kita cuma tidur. Nggak ada apa-apa. Tapi dalam hati, aku tahu ada sesuatu. Sentuhan Sinta selalu membuatku tenang. Senyumnya selalu membuat hariku lebih cerah.
Dan malam-malam kami berbagi rahasia, tertawa bersama, menangis bersama. Itu lebih dari persahabatan biasa. Tapi mengakuinya berarti menghancurkan segalanya. Keluarga. Masa depan. Citra diri yang sudah aku bangun bertahun-tahun. Sinta juga berdiri. Matanya penuh tekad meski air matanya jatuh. Kalau kamu mau pura-pura lagi, silakan. Tapi aku nggak bisa. Aku sudah memilih untuk jujur. Sekarang giliranmu memilih, Rina. Mau terus lari dari perasaanmu sendiri, atau hadapi bersama aku? Ponselku bergetar di meja. Nama Ibu muncul di layar. Aku menatap Sinta, lalu ponsel, lalu kembali ke Sinta. Dunia seolah retak di bawah kakiku. Itu awal dari segalanya yang hancur. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka kecil di apartemen kami. Sinta tetap tenang, tapi aku menghindar seperti orang ketakutan. Pagi-pagi aku bangun lebih awal, buru-buru ke kampus sebelum dia bangun. Malam hari aku pulang larut, pura-pura sibuk tugas kelompok. Tapi Sinta tahu. Dia selalu tahu. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta, aku pulang dan mendapati Sinta duduk di soa ruang tamu dengan 2 cangkir teh hangat. Wajahnya lelah, tapi matanya masih penuh kasih yang membuatku sakit hati. Rina, kita harus bicara, katanya pelan. Aku meletakkan tas ransel dengan kasar. Apa lagi yang harus dibicarakan? Aku sudah bilang, aku nggak bisa. Dia berdiri, mendekat. Kamu bohong sama diri sendiri. Aku lihat cara kamu menatapku. Cara kamu tersenyum saat aku pegang tanganmu. Kamu takut, Rin. Takut sama keluargamu, takut sama masyarakat, takut sama Tuhan yang diajarkan ayahmu. Kata-kata itu menusuk. Aku ingat ayahku, Ustadz yang selalu mengajarkan bahwa hubungan sesama jenis adalah dosa besar. Ibu yang setiap kali nelpon selalu bilang cari suami yang saleh, nak. Jangan lama-lama jadi perawan tua. Bagaimana aku bisa mengatakan pada mereka bahwa aku mungkin merasakan hal yang sama dengan Sinta? Aku punya rencana masa depan, Sinta. Aku mau lulus, kerja di perusahaan besar, nikah, punya anak. Itu yang normal. Itu yang diterima keluarga. Sinta tertawa getir. Normal. Kamu bahagia dengan normal itu? Atau kamu cuma takut diusir dari rumah? Takut dicap sesat? Pertengkaran itu semakin panas. Aku menangis, dia menangis. Akhirnya kami berpelukan di tengah ruangan, tubuh kami gemetar. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku merasakan. Bibir Sinta menyentuh keningku, lembut, penuh kasih. Bukan nasu. Cinta yang murni, yang selama ini aku tolak. Tapi pagi berikutnya, rasa bersalah datang lagi. Aku menelepon ibuku di Surabaya. Suaranya ceria seperti biasa. Rina, kapan pulang? Ada anak tetangga, anak dokter, baik sekali. Cocok buat kamu. Aku menelan ludah. Belum, Bu. Masih banyak tugas. Malam itu, Sinta melihat aku menangis di kamar. Dia mendekat, tapi aku mendorongnya. Jangan sentuh aku. Kamu yang bikin semuanya kacau. Sinta mundur, wajahnya pucat. Baiklah. Kalau kamu mau aku pergi dari apartemen ini, aku akan pergi. Aku panik. Jangan. Jangan pergi. Itu malam pertama kami tidur berpelukan lagi, tanpa kata-kata. Tapi di luar, badai mulai mendekat. Di kampus, rumor mulai beredar. Seorang teman kami, Dita, melihat kami terlalu dekat. Dia bertanya langsung pada Sinta. Sinta tidak menyangkal. Iya, aku suka Rina. Dan aku nggak malu.
Berita itu menyebar cepat di lingkaran pertemanan kami. Beberapa teman mendukung, tapi banyak yang menjauh. Lesbian di Indonesia. Gila ya. Keluarganya pasti marah besar. Tekanan semakin berat. Ayah Sinta yang tinggal di Bandung meneleponnya, marah besar setelah mendengar rumor. Kamu bikin malu keluarga. Pulang sekarang. Sinta menolak. Aku sudah dewasa, Pak. Ini hidupku. Aku melihat Sinta yang biasanya kuat itu mulai rapuh. Dia menangis di bahuku malam itu. Aku takut kehilangan kamu, Rin. Tapi aku juga takut kalau aku paksa kamu, kamu akan benci aku selamanya. Aku tidak tahu harus jawab apa. Hati aku terbelah dua. Satu sisi ingin lari ke pelukan Sinta, sisi lain ingin kembali ke kehidupan normal yang aman. Konflik mulai memuncak saat libur semester tiba. Ibu menelepon berkali-kali, memaksa aku pulang ke Surabaya. Kamu sudah lama nggak pulang. Ayah kangen. Ada acara keluarga besar. Aku tidak bisa menolak. Sinta tahu, tapi dia tidak melarang. Pergilah. Tapi ingat, perasaanmu nggak akan hilang hanya karena kamu jauh dariku. Di rumah orang tua di Surabaya, segalanya terasa asing. Ayahku ceramah setiap malam tentang akhlak, tentang dosa-dosa aman sekarang. Ibu sibuk menjodohkan aku dengan anak temannya, seorang engineer bernama Andi. Andi baik, sopan, saleh. Tapi setiap kali dia tersenyum padaku, aku hanya merasa hampa. Pikiranku selalu kembali ke Sinta. Kesenyumnya yang hangat, kepelukannya yang membuat aku merasa aman. Suatu malam, saat keluarga besar berkumpul, tanteku bertanya, Rina, kamu pacaran sama siapa di Jakarta? Jangan-jangan ada yang aneh-aneh ya? Aku tersedak. Gak ada, tante. Tapi malam itu aku menerima pesan dari Sinta. Aku kangen kamu. Di apartemen sepi tanpa kamu. Aku sayang kamu, Rin. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Air mataku jatuh. Aku menelepon Sinta diam-diam dari kamar. Suaranya lemah. Aku di Bandung sekarang. Ayah memaksa aku pulang. Dia mau aku nikah sama anak temannya. Katanya itu obatnya. Kami menangis bersama lewat telepon. Aku nggak mau nikah sama orang lain, kataku. Kalau gitu, pulanglah ke Jakarta. Kita hadapi bersama. Tapi saat aku bilang pada ibu bahwa aku mau kembali ke Jakarta lebih cepat, ibu marah. Kamu berubah, Rina. Dulu kamu pendiam, taat. Sekarang, ada apa dengan kamu? Ada cowok jahat ya? Aku hampir mengaku. Tapi kata-kata aku suka perempuan tertahan di tenggorokan. Aku takut. Takut diusir. Takut jadi bahan gunjingan kampung. Kembali ke Jakarta, hubunganku dengan Sinta semakin dekat. Kami mulai berani berpegangan tangan di dalam apartemen. Berbagi ciuman kecil di pipi. Tapi di luar, dunia semakin kejam. Gita, teman kami, mulai menyebarkan gosip lebih jauh. Mereka berdua lesbian. Lihat saja, selalu bersama. Salah seorang dosen bahkan memanggil aku ke ruangan. Pramesti, saya dengar rumor. Sebagai mahasiswa beragama, kamu harus hati-hati dengan pergaulan. Aku merasa terkepung. Tekanan dari keluarga, dari masyarakat, dari kampus. Sinta menjadi satu-satunya tempat aku bersandar. Tapi Sinta juga punya batasnya. Suatu hari, dia bilang, aku capek, Rin. Kalau kamu masih mau pura-pura di depan orang lain, aku nggak sanggup. Aku mau kita terbuka. Minimal di antara teman dekat. Aku ragu. Kalau ketahuan keluargaku. Itu risikonya.
Cinta itu bukan cuma pelukan. Cinta itu juga keberanian. Malam itu kami bertengkar hebat. Aku bilang dia egois. Dia bilang aku pengecut. Akhirnya Sinta pergi menginap di rumah teman. Apartemen terasa dingin tanpa dia. Kehilangan Sinta selama seminggu membuatku sadar betapa besar perasaanku. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Kuliah terbengkalai. Akhirnya aku mencarinya ke rumah temannya. Saat melihat wajahnya yang kurus, hatiku hancur. Aku minta maaf, kataku sambil menangis. Aku mau coba. Mau belajar menerima diriku. Sinta memelukku erat. Kita mulai pelan-pelan ya. Kami mulai membangun hubungan diam-diam. Di kampus, kami masih pura-pura teman biasa. Tapi di apartemen, kami seperti pasangan sungguhan. Memasak bersama, menonton film sambil berpelukan, berbagi mimpi masa depan. Sinta ingin jadi psikolog, membantu orang-orang seperti kami yang tertekan oleh masyarakat. Aku ingin jadi desainer grafis, bebas dari tekanan keluarga. Tapi rahasia tidak pernah abadi. Suatu hari, ibu datang tiba-tiba ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Dia ingin mengecek apartemenku. Saat dia masuk, melihat foto kami berdua di dinding, foto candid saat kami tertawa bersama, wajah ibu berubah. Ini siapa? Kenapa kalian berpelukan begitu erat? Aku panik. Sinta sedang di dapur. Teman sekamar, Bu. Ibu tidak percaya. Dia interogasi Sinta. Sinta yang biasanya tenang, kali ini tegang. Saat ibu pergi, dia bilang pada aku, dia curiga, Rin. Kita harus hati-hati. Beberapa hari kemudian, ayah Sinta datang ke Jakarta. Dia marah besar. Kamu bikin malu. Aku dengar kamu dekat dengan anak perempuan. Pulang sekarang atau aku putuskan hubungan. Sinta menolak. Pertengkaran terjadi di apartemen kami. Ayahnya memukul meja, mengancam akan melaporkan ke polisi atau masjid. Ini penyimpangan. Haram. Aku melihat Sinta menangis di depan ayahnya. Itu pemandangan yang menyakitkan. Saat ayahnya pergi, Sinta ambruk di pelukanku. Aku nggak mau kehilangan keluarga. Tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu. Kami mulai merasakan harga yang harus dibayar. Teman-teman semakin menjauh. Beberapa bahkan menghina di belakang. Lesbi kok berani di Indonesia. Nanti masuk neraka. Tekanan internal juga datang. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah aku egois karena memilih cinta ini? Apakah Tuhan benar-benar membenci kami? Sinta selalu menenangkanku. Cinta nggak pernah salah, Rin. Yang salah adalah kebencian orang-orang yang nggak mau mengerti. Tapi badai terbesar datang saat Dita, yang iri karena pernah suka dengan Sinta, menyebarkan chat pribadi kami ke grup kelas. Chat di mana aku mengaku perasaanku pada Sinta. Semua orang tahu sekarang. Skandal itu meledak. Di kampus, kami menjadi bahan omongan. Beberapa dosen memanggil kami untuk bimbingan khusus. Orang tua mahasiswa lain mengeluh. Aku menerima telepon dari ibu yang histeris. Apa benar kamu dengan perempuan? Rina, kamu gila. Pulang sekarang. Ayah sudah siapin ustad untuk Ruya. Aku pulang ke Surabaya dengan hati hancur. Di rumah, ayahku tidak mau bicara. Ibu menangis setiap hari. Kami besarkan kamu dengan agama. Kenapa kamu lakukan ini? Ini ujian, nak. Kamu harus tobat. Mereka membawaku ke kiai untuk konseling. Kata-kata tentang dosa, neraka, dan penyembuhan membuatku semakin depresi.
Aku merasa seperti monster di mata keluarga sendiri. Sementara itu, Sinta juga menderita di Jakarta. Ayahnya memotong uang bulanan. Dia harus kerja paruh waktu sambil kuliah. Tapi dia tetap kuat. Aku tunggu kamu, Rin. Kita bisa lewati ini. Aku kembali ke Jakarta setelah 2 minggu. Hubungan kami semakin dalam, tapi juga semakin rapuh. Kami sering bertengkar karena lelah. Aku menyalahkan Sinta karena membuka semuanya. Sinta menyalahkanku karena masih ragu. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat, Sinta bilang, mungkin kita butuh jeda. Kamu harus memutuskan sendiri tanpa tekanan dariku. Aku takut kehilangan dia. Tapi aku juga butuh waktu untuk berpikir. Aku pindah sementara ke kos teman lain. Hari-hari tanpa Sinta terasa kosong. Aku mulai membaca buku tentang identitas, tentang di Indonesia, tentang cerita orang-orang yang berjuang sama seperti kami. Aku sadar bahwa perasaanku pada Sinta adalah yang paling jujur dalam hidupku. Tapi harga yang harus dibayar sangat mahal, keluarga, teman, masa depan yang senormal. Saat aku memutuskan untuk kembali ke Sinta, berita buruk datang. Ibu menelepon, kalau kamu gak berubah, kami anggap kamu bukan anak kami lagi. Puncak konflik terjadi saat keluarga besar dari kedua belah pihak ikut campur. Ayah Sinta dan ayahku bertemu di Jakarta. Mereka sepakat bahwa ini harus dihentikan. Mereka mengancam akan melibatkan pihak berwenang jika kami tidak berpisah. Sinta dan aku berdiri bersama di apartemen yang sudah seperti medan perang. Aku pilih kamu, kataku akhirnya, suaraku gemetar. Aku pilih hidup jujur, meski harus kehilangan segalanya. Sinta menangis bahagia, tapi juga sedih. Kita akan susah, Rin. Masyarakat belum siap. Tapi aku janji, aku akan selalu di sampingmu. Kami memutuskan untuk pindah ke apartemen kecil lain, jauh dari lingkungan lama. Kuliah kami lanjut dengan susah payah. Sinta kerja lebih keras. Aku mulai relance desain untuk dapat uang sendiri. Tapi luka tetap ada. Ibu sesekali nelpon, suaranya dingin. Ayah Sinta benar-benar memutuskan hubungan. Teman-teman lama hilang. Kami belajar hidup dengan tatapan curiga orang-orang di sekitar. Waktu berlalu. Setahun kemudian, kami lulus kuliah. Sinta jadi asisten psikolog di sebuah klinik yang ramah terhadap isu. Aku punya usaha kecil desain grafis. Hubungan kami semakin matang, penuh pengertian setelah banyak pertengkaran dan air mata. Tapi suatu hari, ibuku datang lagi. Kali ini bukan marah. Dia menangis di depanku. Ibu lihat kamu bahagia. Tapi ibu takut untukmu. Dunia ini kejam. Aku memeluk ibuku untuk pertama kalinya setelah lama. Bu, aku tetap anakmu. Aku hanya mencintai dengan cara yang berbeda. Ibu tidak langsung menerima, tapi dia tidak lagi memaksa. Itu langkah kecil, tapi berarti. Sinta dan aku masih berjuang setiap hari. Melawan denisi masyarakat, melawan rasa bersalah yang kadang muncul, melawan ketakutan masa depan. Tapi kami belajar bahwa cinta sejati bukan tanpa luka. Cinta itu pilihan untuk tetap berdiri meski dunia menentang. Di akhir perjalanan ini, setelah semua pengkhianatan dari orang terdekat, setelah semua pengorbanan, setelah semua air mata dan pertanyaan kenapa aku, kami menemukan kekuatan dalam diri masing-masing. Apakah memilih mencintai sesama jenis adalah keputusan yang benar, meski harus kehilangan keluarga dan diterpa hinaan masyarakat? Atau seharusnya kita mengorbankan kebahagiaan pribadi demi harmoni yang palsu? Kamu yang memutuskan.